semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat aja ya. Jangan lupa juga untuk terus menaati protokol kesehatan dan juga jaga kesehatannya terus. Dan jangan lupa juga untuk ingat pesan ibu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Jangan sampai dilupain ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong ini, hari ini kita mau ngapain sih? Kok sampai buat video segala? Nah, hari ini aku bakal tunjukin tentang satu aplikasi yang bagus banget. Satu aplikasi yang bisa dipakai oleh semua kalangan, mulai dari anak muda, ya anak milenial, hingga orang tua. Yaitu aplikasi untuk mencatat pemasukan dan juga pengeluaran uang yang kita pegang. Jadi semua pengeluaran dan juga pemasukan uang dapat kita catat dan semuanya akan terlacak. Jadi kita nggak bingung gitu tiba-tiba kok uangnya habis atau kok tiba-tiba ada tambahan uang gitu, karena semua akan kita catat di satu aplikasi ini. Keren banget kan? Oke, biar nggak lama-lama lagi, yuk kita masuk ke aplikasinya. Oke, buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua yang sedang nonton video ini, yuk kita mulai kepoin aplikasinya. Oke, sekarang terdapat beberapa tahapan untuk menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, kita harus install aplikasinya melalui Play Store. Untuk yang menggunakan Android, bisa di-download melalui Play Store ya, dan kita tulis catatan keuangan. Lalu kita pilih yang catatan keuangan harian dari PT B Group Financial Indonesia. Setelah kita pilih, kita install, dan kita tunggu dulu sampai installnya berhasil atau installnya selesai. Oke, setelah installnya selesai, kita open, dan kita akan langsung diarahkan kepada menu utama dari aplikasi tersebut. Terdapat 3 bagian di dalam menu utama tersebut, yaitu utama, laporan, dan juga setelan. Yuk kita bahas satu persatu. Bila kita sudah masuk ke dalam menu utama dari catatan keuangan, kita bisa ke menu setelan terlebih dahulu. Di dalam menu setelan terdapat 6 kotak yang berisikan masing-masing pengaturan untuk aplikasi catatan keuangan. Yang pertama adalah edit kategori pengeluaran atau pemasukan. Bisa kita pilih. Di dalam edit kategori ini, kita bisa mengedit dengan menambahkan, menghapus, atau juga mengganti nama dari kategori-kategori yang terdapat dalam masing-masing akun pengeluaran atau pemasukan. Seperti contohnya di dalam akun pengeluaran terdapat belanja online, belanja umum, pulsa HP, tagihan PDAM, tagihan listrik, transportasi, dan juga makanan. Untuk belanja online ini adalah kategori yang telah saya tambahkan sendiri karena tidak ada dari bawaan aplikasinya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan kategori yang lain, kita juga bisa menambahkan dengan tekan tambah, lalu kita tulis apa nama kategorinya. Misalnya beli peralatan masak, dan kita tekan simpan, maka otomatis kategori beli peralatan masak telah tersimpan secara otomatis. Nah, karena saya mengalami typo atau salah tulis, maka kita bisa merename dengan pilih opsi bagian pensil, dan kita bisa langsung membenarkan P dihapus diganti dengan B, jadi beli peralatan masak. Lalu kita tekan simpan, dan otomatis aplikasi akan menyimpan hasil dari rename yang telah kita lakukan. Dan apabila kita ingin menghapus kategori, misalnya kita ingin menghapus kategori pulsa HP, maka tinggal pilih bagian yang bergambar tempat sampah, konfirmasi hapus, dan kita tekan hapus. Begitupun untuk akun pemasukan. Misalnya saya ingin menambahkan kategori pemasukan, yaitu
uang saku saya simpan, dan juga karena saya belum bekerja sehingga saya akan menghapus opsi gaji, maka saya tinggal pilih yang bagian kotak bergambar tempat sampah dan juga konfirmasi hapus. Begitu cara untuk edit kategori. Mudah kan? Yuk, kita next ke step berikutnya. Selanjutnya adalah opsi untuk ekspor data teks XLS atau Excel atau PDF. Kita coba. Oke. Aplikasi telah menyiapkan data yang akan kita kirimkan. Karena di sini saya belum memasukkan data sama sekali, maka apabila saya ekspor sama saja datanya masih kosongan. Tetapi apabila kita sudah mengisi data pada aplikasi ini dan apabila kita ingin melihat data kita secara lebih rinci lagi, kita bisa mengekspor data yang ada di aplikasi ini baik dalam bentuk teks, Excel, atau PDF. Dan setelah kita pilih, tinggal dipilih bagian ekspor. Dan juga ketika ekspor berhasil, maka kita tinggal mengirimkan melalui via media sosial yang kita pilih. Oke. Untuk berikutnya adalah atur PIN masuk app. Ini adalah apabila kita ingin memprivasi akun atau aplikasi kita, maka kita bisa menambahkan PIN baru dan juga kita bisa mengisi konfirmasi PIN. Tetapi sebelumnya kita harus aktif atau menonaktifkan PIN terlebih dahulu. Apabila kita ingin mengaktifkan PIN, kita tinggal maka apabila tandanya sudah seperti ini, kita dapat memasukkan PIN kita. Tetapi karena di sini saya merasa tidak perlu untuk memprivasi aplikasi, jadi maka saya tidak akan memprivasi aplikasi ini. Oke, lalu yang berikutnya adalah untuk mengatur tampilan warna dari aplikasi. Tampilan bawaan dari aplikasi ini adalah berwarna abu-abu kebiruan. Dan apabila kita ingin mengganti warna, kita bisa ganti warna sesuai dengan apa yang kita ingin. Di sini saya akan ganti warna tampilannya menjadi warna pink. Dan saat kita sudah memilih tema warnanya, kita tinggal klik simpan. Maka secara otomatis aplikasi akan berubah sesuai dengan warna yang telah kita pilih. Lalu dua setelan lainnya yaitu mengenai tentang aplikasi akan berisi tentang penjelasan aplikasi dari catatan keuangan ini sendiri, dan setelan lainnya adalah apabila kita ingin mengatur setelan-setelan lainnya yang akan kita gunakan untuk menggunakan aplikasi ini. Berikutnya kita akan masuk ke dalam menu laporan. Untuk menu laporan ini sendiri, kita dapat memilih rentang waktu laporannya. Mau 7 hari, 30 hari, pada laporan bulan ini, bulan lalu, semua bulan yang telah selama kita menggunakan aplikasi ini, atau kita mau mengatur sendiri. Untuk ini saya mengikuti template dari aplikasinya sendiri, jadi akan memilih menu bulan ini. Oke, dikarenakan kita belum mengisi data pemasukan dan juga pengeluaran sama sekali, maka data pemasukan dan pengeluaran dalam laporan ini juga masih kosong. Untuk itu, kita bisa lanjut ke dalam menu utama. Di dalam menu utama ini, kita akan berisi keterangan untuk kita menambahkan pengeluaran dan juga pemasukan. Oke, kita akan masuk ke menu utama. Di dalam menu utama sendiri adalah menu yang akan kita gunakan untuk menambahkan catatan pengeluaran dan juga catatan pemasukan kita. Kita tekan tambah. Lalu di dalam apabila kita sudah menekan tambah tadi, terdapat 4 judul, yaitu tipe, kategori, jumlah, dan juga judul dari kegiatan kita. Misalnya kita akan mengisikan data pengeluaran kita pilih juga
kategorinya, kategori pengeluaran kita itu adalah pengeluaran yang digunakan untuk apa. Saya akan pilih pengeluaran yang akan digunakan untuk belanja online dengan jumlah misalnya 50.000. Judulnya adalah belanja baju, gitu deh. Simpan. Maka secara otomatis transaksi yang telah kita masukkan tadi akan terekam oleh aplikasi ini dan akan berwarna hitam seperti yang bisa kita lihat di layar. Oke, kita coba tambahkan beberapa transaksi lainnya juga ya. Kita akan menambahkan pengeluaran juga, tetapi kali ini pengeluarannya untuk transportasi, misalnya karena saya menggunakan ojek online. Misalnya adalah 60.000 pengeluaran saya. Oke, kita simpan. Dan secara otomatis juga pada menu utama ini akan ditunjukkan akumulasi nilai atau akumulasi jumlah transaksi yang telah kita masukkan. Dan apabila transaksinya itu merupakan transaksi pengeluaran, maka warnanya akan berwarna hitam. Oke, kita tambahkan lagi untuk tipe pemasukan ya. Pemasukan saya pada hari ini mendapatkan uang saku, misalnya sebesar 100.000. Uang saku tanggal 20 misalnya gitu. Dan kita akan simpan. Maka secara otomatis juga akan terekam dalam aplikasi ini pemasukan kita, dan apabila pemasukan akan berwarna hijau seperti yang bisa kita lihat tampilannya di layar. Lalu kita coba cross check ke dalam menu laporan. Kita refresh. Nah, maka di dalam menu laporan ini akan secara otomatis terrecord dari jumlah yang kita telah masukkan di menu utama. Untuk pengeluarannya ada 110.000 dan untuk pemasukannya ada 100.000. Maka terdapat selisih sebesar minus 10.000 yang berwarna merah karena selisihnya adalah rugi karena pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita. Kita coba lagi untuk menambahkan pemasukan. Nanti apakah hasilnya akan berbeda? Pemasukan kita tambahkan misalnya bonus, dapat bonus hadiah gitu ya, sebesar 50.000. Oke, kita ke menu laporan lagi, kita refresh sekali lagi, dan akan terganti juga pengeluarannya sebesar 110.000 dan juga pemasukannya sebesar 150.000, sehingga terdapat selisih sebesar 40.000 dan merupakan selisih laba atau untung, sehingga warnanya juga akan berwarna hijau. Secara umum, penggunaan aplikasi catatan keuangan harian ini seperti yang telah saya tunjukkan tadi dan juga terdapat cuplikan dari layar HP yang telah saya gunakan tadi. Secara umum penggunaannya bisa dibilang mudah bagi kita yang mungkin baru pertama kali mencoba aplikasi catatan keuangan seperti ini. Dan dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lainnya, memang aplikasi catatan keuangan ini memerlukan space atau memori yang sedikit dan juga penggunaannya yang cukup simpel dan tidak memakan waktu yang lama, tetapi bisa menghasilkan laporan yang cukup lengkap dan juga cukup dapat dimengerti oleh kita. Terdapat laporan grafiknya juga, terus terdapat laporan per bulan, rata-rata harian pengeluaran kita itu kira-kira berapa sih, dan terdapat laporan per minggu juga. Dan yang terpenting lagi, semua data atau semua transaksi yang kita catat di catatan keuangan ini dapat diekspor, dan juga dapat diekspornya itu dapat berbentuk Excel juga. Itu menguntungkan banget sih buat kita. Nah, sekian video mengenai overview sekilas mengenai aplikasi catatan keuangan harian. Semoga
teman-teman, bapak, ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan semuanya yang sudah melihat video ini bisa mendapatkan pembelajaran baru, bisa mendapatkan pengetahuan baru. Semoga video ini juga berguna dan semoga kita semua dapat menerapkan pencatatan keuangan yang lebih baik dan lebih terstruktur lagi untuk kedepannya. Dan aplikasi ini juga bisa digunakan untuk nggak cuma untuk kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi aja, mungkin bisa digunakan untuk mencatat kas RT, untuk mencatat kas organisasi atau kas PKK seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat, video ini berguna, dan video ini bisa juga ditonton di YouTube kita, di YouTube KKN BBM 63 UNER di Noyo Tenun. Jangan lupa juga buat komen, like, dan subscribe YouTube-nya. Dan juga dukung kita juga di Instagram, dukung kita juga dalam melaksanakan KKN ini supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar, walaupun hanya bisa sebatas online karena terhalang keadaan juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton dan stay safe semua. Salam sehat.